Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita telah sampai pada bulan yang sangat kita nanti-nanti, bulan yang sangat spesial, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini juga sering kita sebut dengan Syahrus Syam atau bulan puasa. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan ini kita melaksanakan puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dan memanggil orang yang beriman, baik imannya yang kecil, sedang maupun besar, untuk melakukan sebuah proses yang dinamakan puasa, yaitu menahan diri untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Dalam beberapa definisi dikatakan bahwasanya takwa ini adalah khaufu minal jalil minas sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah itu adalah takut kepada Allah baik saat sendiri maupun saat beramai-ramai. Jika kita sering mendengar tentang takwa ini, sebenarnya kita sudah terbiasa. Tetapi jika kita mengkaji lebih dalam, sebenarnya takwa bukan hanya sebuah perkataan, bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Akan tetapi pada dasarnya takwa itu adalah awareness, kesadaran diri. Di mana saat seseorang berpuasa, di sini ada korelasinya untuk mencapai ketakwaan itu. Saat kita berpuasa, pada dasarnya manusia sedang melatih dirinya untuk kembali kepada fitrah manusia. Fitrah kemana? Dan fitrah yang seperti apa maksudnya? Yaitu fitrah manusia untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba makanan, bukan hamba uang, bukan pula hamba materi. Saat berpuasa, manusia diajarkan bahwasanya manusia itu bisa bertahan hidup walaupun tanpa makanan. Yang kedua, puasa itu melatih kita untuk jujur secara mutlak. Jadi dia adalah ibadah rahasia. Mengapa dikatakan demikian? Saat orang berpuasa, sebenarnya orang bisa minum saat sendiri. Kita bisa berpura-pura sholat, kita bisa berpura-pura ikhlas bersedekah, tetapi kita tidak bisa berpura-pura puasa, karena puasa itu hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, puasa itu sebenarnya adalah mencari keberkahan Allah. Saat kita berpuasa, kita melakukan yang namanya berbuka puasa, yang mana ketika berbuka puasa itu bukan hanya tentang kita makan apa, bukan hanya tentang kita balas dendam karena telah lapar seharian. Akan tetapi ketika kita berbuka puasa, disinilah kita mencari keberkahan untuk mencapai ketakwaan. Bagaimana maksudnya? Saat kita berbuka puasa, kita bersyukur terhadap apa yang kita makan, bukan balas dendam. Saat kita bisa bersyukur dengan apa yang kita makan, kita bersyukur bahwasanya setelah kelaparan ini Allah memberikan kita rezeki berupa makanan, bahkan dari yang sekecil sebutir biji kurma. Maka sesungguhnya sifat syukur inilah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kenapa? Karena kita percaya, kita yakin, kita bersyukur, dan kita paham bahwasanya rezeki ini dari Allah, sehingga itulah yang membuat kita bertakwa kepada Allah. Kita takut, kita selalu menjaga diri untuk tidak membuat sesuatu yang bisa merusak ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin cukup ini dari saya di bulan suci Ramadan ini. Marilah senantiasa kita menjadikan puasa kita betul-betul bermakna,
bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan segala larangan dalam puasa, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tapi mari kita jadikan rasa lapar ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita jadikan berbuka puasa kita ini untuk selalu mengingat rasa syukur kepada Allah, sehingga menjadikan kita bertakwa dan yakin bahwa segala sesuatunya memang benar-benar dalam kekuasaan Allah, sehingga kita bisa kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah. Karena puasa bukan hamba makanan, bukan hamba kopi, bukan hamba materi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.